dengan NIM 17055520167, mahasiswa dari Unisbank Semarang. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas edugame dari Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, mata kuliah Audit Manajemen. Audit perpajakan. Definisinya, dalam pengelolaan kewajiban perpajakan harus dilakukan secara efektif dan efisien. Beberapa praktisi menyebutnya sebagai perencanaan pajak yang menekankan aktivitas pada perencanaan transaksi yang bisa menghemat pembayaran pajak. Istilah ini disebut dengan tax review. Dalam melakukan tax review, ketaatan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, aktivitas ini dilakukan pada akhir periode pada saat perusahaan mempersiapkan laporan tahunan kewajiban perpajakannya dan memberikan penilaian atas kekurangan-kekurangan yang masih terjadi atas pemenuhan kewajiban tersebut. Istilah audit pajak lebih mewakili kepentingan fiskus dalam melakukan pemeriksaan terhadap negara dari pajak yang harus diterima. Pelaksanaan pemeriksaan ini kegiatannya menghimpun dan mengelola data serta pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudian untuk tujuan lain, apa sih tujuan audit perpajakan itu? Tujuannya yaitu untuk dalam rangka memaksimalkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan audit ini untuk menguji kepatuhan wajib pajak terhadap yang pertama, SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak. Kemudian SPT rugi, selanjutnya SPT tidak atau terlambat disampaikan, selanjutnya melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, dan likuidasi pembubaran atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Kemudian menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis atau risk-based selection. Kemudian mengidentifikasi adanya perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Audit perpajakan yang dibahas di sini yaitu audit yang dilakukan secara internal berkelanjutan yang menyatu dengan sistem pengendalian operasional perusahaan, menilai ketaatan pelaksanaan antara aturan perpajakan dan teknik pengelolaan transaksi yang mampu meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar aturan-aturan. Audit ini mencakup penilaian terhadap yang pertama, kebijakan perpajakan yang ditetapkan perusahaan yang biasanya terintegrasi dengan kebijakan operasional dan kebijakan akuntansinya. Selanjutnya, aplikasi manajemen pajak yang mengelola transaksi perpajakan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar ketentuan dan peraturan perpajakan. Selanjutnya, pelaksanaan menyeluruh terhadap kewajiban perpajakan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan perpajakan lainnya secara umum. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari audit perpajakan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan yang meliputi penilaian terhadap hal-hal berikut, berupa ketetapan kebijakan perpajakan yang ditetapkan perusahaan dan kemampuannya dalam memberikan panduan untuk pengelolaan kewajiban perpajakan yang efektif dan efisien.
Selanjutnya, kemampuan meminimalkan konsekuensi perpajakan dari transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut. Kemudian, memaksimalkan biaya fiskal yang setiap pengeluaran perusahaan dan meminimalkan pendapatan fiskal dalam setiap perencanaan perusahaan. Kemudian, kemampuan perusahaan dalam menaati ketentuan dan peraturan perpajakan, melakukan pemungutan atau pemotongan seluruh pajak yang harus dilakukan. Selanjutnya, melakukan penghimpunan pajak dengan benar. Selanjutnya, menyetor dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Apa sih manfaat audit pajak itu? Audit internal perpajakan lebih berfungsi sebagai pencegahan terhadap kegagalan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya yang seharusnya berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Maka dari itu, untuk dapat memberikan manfaat yang maksimal, maka audit ini seharusnya dilakukan setiap terjadinya transaksi yang memiliki dampak perpajakan. Ruang lingkup audit perpajakan. Ruang lingkup audit ini mulai dari keseluruhan aspek perpajakan perusahaan, baik dalam rangka memaksimalkan pembayaran pajak maupun ketaatan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dari aspek efisiensi pembayaran pajak, audit melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam meminimalkan penghasilan kena pajak atau taxable revenue, kemudian memaksimalkan deductible expense. Sementara dari aspek ketaatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, audit melakukan penilaian terhadap ketaatan perusahaan dalam melakukan yang pertama, pemungutan dan pemotongan pajak. Selanjutnya, penghitungan pajak dengan benar. Kemudian, penyetoran pajak tepat waktu dan pelaporan pajak secara lengkap dan tepat waktu. Meminimalkan penghasilan kena pajak. Meminimalkan penghasilan pajak atau taxable revenue menyangkut strategi pengelolaan transaksi pendapatan supaya tidak mengandung efek atau dampak perpajakan, baik secara final maupun tidak final. Dengan meminimalkan dampak atau efek ini pada pendapatan, maka pendapatan sebagai dasar pengenaan pajak akan menjadi lebih kecil secara otomatis, juga mengurangi pajak terutang. Berikut ini penghasilan yang bukan merupakan objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama itu berupa bantuan, sumbangan, atau hibah. Selanjutnya ada warisan, kemudian harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Selanjutnya ada penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Kemudian pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Selanjutnya ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas dengan wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau usaha milik daerah. Selanjutnya berupa iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun. Kemudian ada penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. Kemudian bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer. Kemudian modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Selanjutnya, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut, dan kemudian sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang
pendidikan, bidang penelitian dan pengembangan. Kemudian bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya telah diatur lebih lanjut. Memaksimalkan beban-beban yang diakui dalam perhitungan pajak atau deductible expense menyangkut strategi pengelolaan transaksi di mana setiap beban yang terjadi diperhitungkan dalam penentuan besarnya pajak terutang. Dengan memaksimalkan beban-beban ini akan memperbesar faktor pengurang penghasilan dalam penghitungan pajak lain atau intinya bagaimana mengelola uang beban agar seluruh beban yang terjadi dapat diidentifikasi sebagai beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 6. Yang dimaksud termasuk dalam Peraturan Pajak Pasal 6 yaitu biaya-biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Antara lain yang pertama ada biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji honorarium, bonus atau yang lainnya. Kemudian ada bunga sewa atau royalti. Kemudian ada biaya perjalanan, biaya pengelolaan limbah, premi asuransi, biaya promosi, biaya pembuatan penjualan, kemudian ada biaya administrasi, kemudian pajak kecuali pajak penghasilan. Selanjutnya penyusutan atas pengelolaan atau pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 periode atau 1 tahun. Selanjutnya iuran kepada dan iuran dana pensiun. Pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya ada kerugian selisih kurs mata uang. Kemudian biaya penelitian dan pengembangan perusahaan. Dan selanjutnya ada piutang yang nyata-nyatanya tidak dapat ditagih dengan syarat satu telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Selanjutnya perusahaan wajib atau wajib pajak menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya perkara penagihannya diserahkan kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara. Efisiensi pengelolaan kewajiban perpajakan dari sisi beban mengarahkan pengelolaan transaksi beban untuk semaksimal mungkin menjadikan beban-beban tersebut masuk ke dalam kriteria beban fiskal. Kebijakan akuntansi perusahaan harus mengadopsi peraturan perpajakan agar transaksi beban tidak termasuk dalam daftar non-deductible expense. Secara komersial, beberapa beban memang diperlukan terjadinya, terutama berkaitan dengan menjaga hubungan baik dengan pemasok dan pelanggan. Namun, karena tidak lengkapnya bukti menurut ketentuan perpajakan, secara fiskal beban ini tidak diakui pengurang pendapatan dalam perhitungan pajak terutang. Manajemen perpajakan harus mempunyai secara maksimal menjadikan beban-beban komersial menjadi diakui sebagai beban fiskal. Itu menjadi beban fiskal melalui penetapan kebijakan perpajakan dan akuntansi yang tepat. Kemudian dijadikan panduan dalam mengelola transaksi supaya beban-beban tersebut menjadi deductible. Kebijakan perpajakan yang diambil dalam rangka ini harus tetap dan dalam koridor
aturan perpajakan agar kebijakan perpajakan yang diambil tidak menimbulkan masalah baru berupa pelanggaran aturan perpajakan. Memasukkan pemberian natura dan kenikmatan sebagai tunjangan dalam daftar gaji. Sebagai pemberi kerja, wajib pajak melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji dan atau upah yang dibayarkan kepada karyawannya. Kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan memungkinkan tidak seluruhnya terdaftar pada slip gaji, karena di samping memberikan gaji, perusahaan mungkin memberikan kebijaksanaan atau kesejahteraan kepada karyawannya dalam bentuk benda atau ventura atau kenikmatan seperti rekreasi, pajak dibayarkan perusahaan, tunjangan, kesehatan, dan sebagainya. Pasal 9 ayat 1 huruf E Undang-Undang Perpajakan Penghasilan mensyaratkan bahwa terhadap beban-beban yang berkaitan dengan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk ventura atau natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk makanan di daerah tertentu. Jika perusahaan menanggung semua pajak karyawannya dengan metode net method, perbandingan antara peningkatan beban pajak karyawan yang harus ditanggung dengan perusahaan penghematan pajak badan yang diperoleh harus memberikan manfaat yang maksimal. Penghematan pajak yang diperoleh harus lebih besar dari peningkatan beban pajak yang harus ditanggung. Kemudian, kebijakan ini akan memberi selisih penghematan pajak yang lebih besar dibandingkan tambahan beban pajak yang terjadi. Tetapi, di samping selisih ini, wajib pajak perlu mempertimbangkan juga waktu dan uang, karena pembayaran PPh pasal 21 harus dilakukan setiap bulan, sedangkan peningkatan pajak badan baru diperoleh pada akhir tahun atau pada saat penghitungan akhir tahun bersamaan dengan penyelesaian laporan keuangan. Untuk menyamakan besarnya jumlah tunjangan pajak pasal 21 yang terutang, banyak perusahaan yang menggunakan metode gross up. Metode ini memasukkan dalam daftar penghasilan kepada slip gaji tunjangan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan kepada karyawan, termasuk tunjangan PPh pasal 21. Kemudian membandingkan besarnya tunjangan pajak yang harus diberikan untuk dengan jumlah PPh 21 terutang. Dalam penghitungannya, metode ini tampak agak rumit, tetapi memberikan manfaat dan penghematan pajak yang sangat berarti bagi perusahaan. Masalah baru muncul dalam strategi penghematan pajak ini adalah bagaimana sih memperlakukan tunjangan-tunjangan yang praktik pemberiannya terjadi pada waktu-waktu tertentu, seperti tunjangan rekreasi, cuti, pemeliharaan kendaraan, dan sebagainya, tetapi masuk dalam daftar penghasilan karyawan. Oleh karena itu, masuk dalam daftar penghasilan karyawan menganggap bahwa tunjangan-tunjangan tersebut diterima secara tunai bersamaan dengan penerimaan gajinya. Perusahaan bisa mengadopsi masalah ini dalam kebijakan akuntansinya, di mana untuk tunjangan-tunjangan seperti ini diakui sebagai beban bersamaan dengan beban gaji dan upah, tetapi masih terutang sampai dengan waktu realisasinya. Jadi, pada saat pembayaran gaji, perusahaan akan mencatat besarnya
berbagai beban gaji dan upah sebesar seluruh kompensasi yang diberikan kepada karyawannya, termasuk natura dan kenikmatan. Dan diakui adanya utang atas tunjangan tersebut sampai waktu realisasinya. Bagaimana menentukan nilainya, karena realisasinya atas kenikmatan tersebut sangat tergantung pada kondisi waktu terjadinya. Untuk hal itu, perusahaan bisa mengestimasi nilai pada saat terjadinya dan membagi berdasarkan waktu pembayaran gaji tersebut. Tax review dilakukan untuk menelaah dan menilai bagaimana kemampuan perusahaan dalam mencatat seluruh kewajiban perpajakannya. Hasil dari tax review ini dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana tingkat ketaatan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar mampu memberikan gambaran yang komprehensif. Tax review dilakukan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang dimiliki perusahaan berdasarkan laporan keuangan dan SPT masa atau tahunan. Seorang tax review melakukan analisis untuk menentukan kegiatan perusahaan dalam mematuhi atau memenuhi kewajiban perpajakannya secara garis besar. Kewajiban perpajakan untuk wajib pajak meliputi pemungutan dan pemotongan pajak, penghitungan pajak dengan benar, penyetoran pajak tepat waktu, dan pelaporan pajak secara lengkap dan tepat waktu. Kemudian, untuk memberikan hasil yang maksimal, tax review seharusnya dilakukan setiap pelaporan kewajiban perpajakan tersebut timbul, tidak hanya setiap akhir tahun. Beberapa manfaat yang diperoleh wajib pajak dari pelaksanaan tax review diantaranya menghindari sanksi perpajakan. Secara umum, sanksi perpajakan dan dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok sanksi sebelum pemeriksaan dan sanksi perpajakan akibat dari pemeriksaan pajak. Sanksi perpajakan dalam tahun berjalan terdiri dari menghindari adanya pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan karena baru ditemukan pada saat pemeriksaan. Selanjutnya, menghindari kadaluarsa masa perkreditan pajak masukan. Selanjutnya, menghindari adanya pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan karena pajak masukan tersebut tidak dapat dikonfirmasi oleh pemeriksa. Selanjutnya, menghindari daluarsa pengajuan keberatan pajak, yakni 3 bulan setelah penerbitan SKP. Kemudian, mengusahakan persetujuan pengurangan angsuran PPh pasal 25 bila berdasarkan hasil review syarat-syarat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sudah bisa dipenuhi. Kemudian, mengesahkan surat keterangan bebas pajak bila berdasarkan hasil review syarat-syarat pemberian SKB sudah dipatuhi. Hak dan kewajiban wajib pajak. Hak wajib pajak yaitu dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 untuk paling lambat atau paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan dengan cara antara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 3 Ayat 4. Kemudian, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan dalam pasal 8 ayat 1. Kemudian, kewajiban wajib pajak yaitu setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan
subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada kantor jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal antara tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Selanjutnya, setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada kantor jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kerjaan atau kegiatan usaha untuk dilakukan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Kemudian, setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dengan bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor jenderal pajak. Kemudian tempat wajib pajak terdaftar atau dilakukan atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian wajib pajak mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. Wajib pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang dan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Audit atas PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dan dalam nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Wajib dilakukan oleh yang pertama, pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Kemudian, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa atau kegiatan. Kemudian, dana atau pensiun badan yang membayarkan uang pensiun, pembayaran lain, dan dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Selanjutnya, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Kemudian, penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional. Agar lebih mudah mengendalikan perusahaan, seharusnya memiliki rekening tersendiri untuk setiap objek PPh pasal 21. Rekening-rekening ini akan menampung setiap objek PPh pasal 21 yang menjadi sumber pemotongan dan pemungutan dari pajak tersebut. Nilai dari masing-masing SPT tahunan ini sangat dibutuhkan pada saat pembuatan SPT PPh pasal 21, baik masa maupun tahunan. Jika terdapat perbedaan nilai PPh pasal 21 yang di-store, maka dilaporkan dengan nilai objek pajaknya. Berarti ada penghasilan karyawan yang bukan objek pajak PPh pasal 21 atau mesin di bawah PTKP. Untuk itu perlu disiapkan rincian dan penjelasan yang tepat dan jelas.
Kewajiban perpajakan terkait PPh pasal 21 selain menghitung dan memotong pajak dengan benar adalah waktu penyetoran dan pelaporan SPT masa PPh pasal 21. Pasal 2 dan pasal 7 PMK nomor 80/PMK 03 tahun 2010 mengatur tentang batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak untuk PPh pasal 21. Penyetoran pajak paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dari waktu pemotongan dan pelaporan SPT. PPh pasal 21 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Untuk menghindari terjadinya kesalahan baik dalam perhitungan pemotongan, penyetoran maupun pelaporannya, internal audit perpajakan harus memastikan bahwa data-data karyawan yang dihitung pajaknya adalah data yang ditebarkan yang terbarukan atau up to date, penerapan tarif PTKP dan tarif pajaknya serta pengisian SPT-nya akurat. Penyetoran dan pelaporan pajaknya tidak terlambat. Audit atas PPh pasal 26. PPh pasal 26 atas penghasilan dengan nama atau dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, seperti dipotong pajak sebesar 20% oleh pihak yang wajib membayarkan seperti dividen, bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Kemudian ada royalti, sewa, penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, ada hadiah dan penghargaan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya. Kemudian ada premi swap atau transaksi lindung nilai lainnya, ada keuntungan karena pembebasan utang, dan lain-lain. Kemudian atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia kecuali diatur dalam pasal 4 ayat 2 yang diterima oleh atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain untuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Kemudian atas penghasilan dari penjualan dan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3 dipotong pajak sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, dan ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 2A, dan ayat 4 bersifat final, kecuali yang pertama, pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B dan huruf C, dan pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap. Sebagai pemotong, wajib pajak harus menyetor PPh pasal 26 yang pajak paling lama
tertanggal 10 bulan berikutnya pada waktu pemotongan dan melaporkannya paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Mengingat adanya kemiripan objek pajak PPh pasal 23 dan pasal 26, harus berhati-hati agar tidak mencampur atau tercampur ke dalam penyetoran dan pelaporannya. Audit atas PPh pasal 22. Pasal 22, Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Kemudian besarnya pemungutan yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak. Penyetorannya paling lama 10 bulan berikutnya, dan pelaporannya paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sebagai pemungut, wajib pajak harus menyerahkan bukti pemungutan kepada wajib pajak yang dipungut sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai yang dipungut, wajib pajak harus mendapatkan bukti pemungutan yang cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memisahkan pencatatannya antara uang muka, PPh pasal 22 final dan tidak final. PPh yang tidak final akan didapat dikreditkan, dan buktinya digunakan sebagai bukti untuk mengkreditkan PPh pasal 22 pada saat dilakukan penghitungan akhir tahun kewajiban perpajakan. Sementara PPh pasal 22 final tidak dapat dikreditkan, maka dari itu penghasilan yang sudah dipungut PPh pasal 22 final dikeluarkan dari pendapatan perusahaan pada saat menghitung besarnya pajak yang terutang atau koreksi fiskal positif atau negatif. Audit atas PPh pasal 23. Pasal 23 atas penghasilan tersebut dengan nama atau bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak, badan lain negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf G, bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf F, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan lainnya. Kemudian dipotong sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, dan imbalan sebagaimana dimaksud dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa lain
selain jasa yang dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif yang seharusnya. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana ketentuan yang telah berlaku. Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ini tidak dilakukan atas penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, kemudian sewa yang dibayarkan atau terutang sebagaimana dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Selanjutnya, dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf F dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2C. Kemudian, bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I. Kemudian, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Kemudian penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Sebagai pemotong, wajib pajak harus menerbitkan bukti potong yang tetap sesuai dengan objek pemotongannya dan menyerahkan kepada wajib pajak yang dipotong. Penyetoran PPh pasal 23 oleh pemotong pajak harus dilakukan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporannya paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sebagai pihak yang dipungut PPh pasal 23, wajib pajak harus mendapatkan bukti pungut dari pemungut yang akan digunakan sebagai waktu atau bukti pada saat mengklarifikasikan pajak terutang pada saat dilihat laporan pajaknya pada akhir tahun. Audit pajak atas PPh pasal 25. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan pajak penghasilan dibayar atau terutang di luar negeri boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk lain bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir atau tahun yang lalu. Kemudian apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lain, besarnya angsuran pajak yang dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Kemudian Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan
menetapkan penghitungan angsuran sebagai berikut. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian, kemudian wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, kemudian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun lalu yang ditetapkan, kemudian wajib pajak memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, kemudian wajib pajak melakukan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan telah besar dari angsuran bulanan sebelum penghitungan atau pembetulan. Kemudian terjadi perubahan keadaan usaha atau ketentuan wajib pajak. Kemudian Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi wajib pajak yang baru. Kemudian bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala. Kemudian wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto. Kemudian wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP adalah telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010. Penyetoran PPh pasal 25 harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Audit atas kewajiban PPN. Kewajiban wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP meliputi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP yang diserahkan seperti yang diatur pada pasal 3A dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN. Yang pertama, pengusaha yang melakukan menyerahkan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kemudian impor barang kena pajak. Selanjutnya penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Selanjutnya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian pemanfaatan jasa kena pajak di luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Selanjutnya ekspor barang kena pajak berwujud dan oleh perusahaan atau pengusaha kena pajak. Selanjutnya ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak, kecuali pengusaha kecil yang besar yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan wajib melaporkan usahanya untuk dilakukan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penilaian atas barang mewah atau PPNBM yang terutang. Pengusaha kecil dapat memilih untuk
lakukan sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha kecil yang memilih untuk dilakukan sebagai pengusaha kena pajak wajib melaksanakan ketentuan UU PPN. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dan luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf D dan atau yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf E wajib pajak memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang dan penghitungannya dan tata caranya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan mengenai batasan kegiatan atas jasa kena pajak yang atas ekspornya dikenai pajak pertambahan nilai diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Selain mewajibkan PKP untuk memungut PPN atas penyerahan BKP atau JKP, UU PPN juga mengecualikan dari pemungutan PPN atas penyerahan BKP atau JKP berikut ini. Yang pertama, jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Kemudian barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Selanjutnya makanan dan minuman yang disajikan di hotel atau rumah makan, warung, dan lain-lain. Selanjutnya uang, emas batangan, dan surat berharga. Selanjutnya jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa. Ada jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pengamanan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum, kemudian jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan jasa boga atau catering. Atas penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan sesuai dengan KMK nomor 84/PMK 03 tahun 2012, wajib pajak wajib menerbitkan faktur pajak untuk setiap pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A dan atau pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian penyerahan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian ekspor barang kena pajak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian ekspor barang kena pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf G Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan atau ekspor jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP atau JKP. Kemudian pada saat penerimaan pembayaran dalam pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP. Kemudian saat penerimaan barang termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan atau saat PKP rekanan menyampaikan tagihan pada bendahara pemerintah sebagai pemungut PPN. Kemudian faktur penjualan yang memuat keterangan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam faktur pajak yang manual.
Yang pertama, nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP, jumlah harga atau penggantian dan potongan harga. Selanjutnya, PPN yang dipungut, kemudian PPNBM yang dipungut, kemudian kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak. Kemudian nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Kemudian dapat dipersamakan sebagai faktur pajak. Di samping faktur pajak, peraturan Direktur atau Dirjen Jenderal Pajak nomor per 27/PJ tahun 2011 juga menetapkan beberapa dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut. Pemberitahuan ekspor barang atau PEB yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut. Surat perintah penyerahan barang atau SPPB yang dibuat atau dikeluarkan oleh Bulog untuk penyaluran tepung terigu. Kemudian faktur nota bon penyerahan atau PNBP yang dibuat atau dikeluarkan oleh Pertamina untuk menyerahkan bahan bakar minyak atau bukan bahan bakar minyak. Kemudian tanda pembayaran atau kwitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi. Kemudian ada tiket surat kargo udara atau airway bill. Kemudian atau bukti penyerahan atau delivery bill yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri. Kemudian nota penjualan jasa yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa ke pelabuhan. Kemudian tanda penyerahan atau kwitansi listrik. Kemudian pemberitahuan ekspor jasa atau barang kena pajak yang tidak berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemberitahuan ekspor jasa kena pajak atau barang kena pajak yang tidak berwujud. Untuk ekspor jasa kena pajak atau barang kena pajak tidak berwujud. Selanjutnya pemberitahuan impor barang atau PIB dengan dilampiri surat setoran pajak, surat setoran bebean, cukai dan pajak atau SSPCP, kemudian dan atau bukti pemungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak yang tidak berwujud atau jasa kena pajak di luar negeri atau di luar daerah pabean. Kemudian bukti tagihan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh perusahaan air minum. Selanjutnya bahan atau bukti tagihan atau trading confirmation atau jasa kena pajak oleh peraturan efek dan bukti tagihan atas penyerahan jasa kena pajak oleh perbankan. Memaksimalkan PPN masukan yang dapat dikreditkan adalah bagian dari strategi wajib pajak untuk meminimalkan arus kas keluarnya untuk penyetoran PPN. Maka dari itu, wajib pajak harus memastikan bahwa semua faktur pajak atas pembeliannya yang telah dipungut PPN telah diterima dan memenuhi syarat untuk dikreditkan atau diisi dengan lengkap dan tidak cacat. Kemudian pasal 9 ayat 8 UU PPN pengkreditan pajak melakukan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk yang pertama, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dilakukan sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Selanjutnya, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan stasiun wagon, kecuali merupakan barang dengan dagangan atau disewakan. Kemudian pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dilakukan sebagai pengusaha kena pajak.
Kemudian perolehan barang kena pajak, dijual kena pajak, atau jasa kena pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau ayat 9 yang tidak mencantumkan alamat, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, pembeli barang kena pajak maupun penerima jasa kena pajak. Kemudian pemanfaatan barang kena pajak yang tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak yang di luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 6. Kemudian perolehan barang jasa kena pajak atau jasa kena pajak masuknya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Selanjutnya, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak masuknya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan, dan perolehan barang kena pajak selain barang modal atau jasa kena pajak sebelum pengusaha kena pajak berproduksi sebagai dimaksud pada ayat 2A. Pajak masukan yang dibayarkan untuk perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai tidak dapat dikreditkan. Di samping memaksimalkan pengkreditan pajak masukan, meminimalkan arus kas keluar untuk penyetoran PPN yang dapat juga dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak terhadap penjualan yang belum diterima pembayarannya dengan menunda pengakuan penjualan sampai akhir bulan berikutnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan materi. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.